Jakarta. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Banyak yang mengatakan kalau ditolak nanti ada kemungkinan potensi atau 1001 potensi lagi begitu ya. Tetapi ini bukan perkara mudah ternyata kalau bagi para sales dan juga marketing ketika berhadapan dengan penolakan. Seolah-olah penolakan itu kayak bumi ini selesai begitu ya. Apalagi ini klien yang udah di jauh-jauh hari gitu, sudah dilihat-liatin gitu ya. Gimana caranya untuk bisa menghandle penolakan atau objection? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini kami mau mengajak Anda untuk menambah lagi power kita ya. Power untuk menghadapi objection. Topik yang sangat menarik sekali. Powerful techniques to handle sales objection. Saya Ola Nurlija, saya bersama-sama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi Ola, selamat pagi listeners. Senang sekali kita jumpa lagi di pagi hari ini ya. Yes, pagi ini di sini hujan. Oh iya, sama. Sama ya. Di sini juga dari subuh tadi malah dari dini hari ya itu udah hujan ya. Oke. Ola pakai shawl. Iya, karena dingin banget. Pak James, kita nggak mungkin menolak hujan, ya benar nggak sih? Siapa kita gitu mau menolak hujan gitu kan? Tapi kita pasti bisa punya power ya untuk bisa menghandle penolakan atau objection gitu, dan objection itu bukan titik ya, bukan harga mati begitu ya Pak James ya. Nah, ini yang klasik banget Pak James, tapi ini selalu menjadi topik yang seru banget karena sales kan berganti, sales juga bertambah, benar nggak sih Pak James ya? Nah, tapi gini dulu deh Pak James, sebelum kita bahas mengenai teknik-tekniknya yang Pak James pasti sudah punya kunci-kuncinya karena udah bertahun-tahun juga menghadapi keluhan sales yang merasa tertolak. Ini waktu 2021 tinggal 4 bulan setengah. Yes. 3 bulan full deh, Oktober, November, Desember gitu ya. Iya. Pak James, tapi kalau Bapak lihat dari pengalaman yang melihat juga range waktu yang ada gitu, mungkin nggak sih dengan kita bisa handle objection, kita bisa memperkecil kekalahan atau bahkan kemudian bisa menjadi pemenang gitu ya, bisa memenangkan target dan sebagainya. Kalau dari pengalamannya Pak James, silakan. Yes, thank you Ola. Objection itu adalah salah satu batu sandungan ya buat orang sales ya, sales person. Ada dua batu sandungan. Satu adalah penolakan, ya. Kedua adalah setelah sudah mengatasi penolakan, tapi orang salesnya nggak tahu bagaimana cara minta ordernya, nggak bisa closing ya. Jadi ada dua tahap yang paling penting lah ya, paling penting ya, paling kritikal ya. Oke, yes, setuju banget. Jadi kalau seorang sales punya kemampuan untuk mengatasi ya, menangani dan mengatasi penolakan, udah pasti dia bisa lebih besar kemungkinan lah ya untuk closing ya. Sama seperti pemain bulu tangkis ya, sudah pasti lawan akan smash kan. Jadi seorang pemain bulu tangkis bukan cuma harus bisa smash, tapi kalau di smash dia harus bisa balas kan, ya sama ya. Jadi seorang pemain bulu tangkis kalau setiap kali di smash nggak bisa balas bola, udah kalah di sana, ya. Oke. So, nah jadi analoginya begini, nggak ada pemain bulu tangkis kalau di smash kaget satu, kok smash, oke. Tidak ada pemain bulu tangkis kalau smash ya dia tidak bisa balas ya, dan sudah pasti bagian dari pelatihannya adalah di smash berulang-ulang supaya dia lebih lincah dan lebih gesit dalam membalas smashnya, betul kan? Ya. Nah, dan justru karena dilatih berulang-ulang sebelum bertanding, maka confidence-nya untuk mengatasi smash itu meningkat karena dia sudah dilatih. Oke, jadi ibaratnya buat kita di orang sales ya, penolakan dari customer kan ibaratnya smash. Ya. Nah,
Seorang pemain bulu tangkis nggak kaget kalau di smash, tapi banyak orang sales kalau ditolak kaget. Oke, ya. Banyak orang sales kalau ditolak, kalaupun tidak kaget, tidak tahu bagaimana cara ngerespon. Kan itu konyol kan? Sama seperti di smash itu bagian dari permainan, ditolak kan bagian dari permainan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ditolak itu bagian dari permainan, kenapa bisa sampai kaget? Kenapa bisa sampai tidak ada respons? Kenapa bisa sampai patah semangat? Dan yang lucu sama seperti pemain bulu tangkis, ya pemain bulu tangkis, setiap pertandingan pasti ada smashnya kan? Nggak ada pemain bulu tangkis yang berharap moga-moga hari ini lancar lawan nggak smash. Nggak mungkin. Tetapi banyak orang sales berharap kunjungan hari ini moga-moga lancar, nggak ada penolakan ya. Kan gila. Jadi itu poinnya dulu Ola, ya, setelah mindsetnya ya. Baik. Nah, memang yang jadi pertanyaan Pak James ya, kalau tadi kita ambil contoh seperti itu, dari pengalamannya Pak James tuh kenapa sih banyak sales yang nggak siap dengan penolakan Pak James? Apa karena memang mereka nggak aware dengan tugas sebagai seorang sales, mereka nggak aware dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak James? Apa faktor yang membuat hal itu terjadi tuh kalau menurut Pak James? Menurut saya kalau seorang sales yang baru ya bergabung ya dia kaget dan sebagainya karena tidak dipersiapkan oleh leadernya. Oke, rata-rata kamu buat janji pertemuan, kamu bincang-bincang dengan klien ya, kamu presentasikan produk kita atau penawaran kita. Oke, ya, semangat ya, moga-moga closing. Kan gitu, itu briefingnya kan begitu kan? Iya. Sini. Kamu mau sukses nggak? Kalau kamu mau sukses ya, kamu harus buat janji 10 orang ya, 9 atau semua akan menolak kamu. Dari 10 itu, kamu mau closing berapa? Mau closing 0, 1, 2 apa? Oh 5 Pak. Oke, kalau mau closing 5, berarti siap-siap ya. 10-10-nya akan ada penolakan. Oke, nah penolakannya kira-kira ini. Jadi kamu jangan kaget, oke ya. Nah kalau dia bilang gini gimana Pak? Kita siap-siap ya. Gitu. Yang dipersiapkan bukan PowerPoint-nya, slide-nya udah bagus belum? Datanya udah lengkap belum? Entar dulu. Yang dipersiapkan kalau ditolak gimana caranya, jangan lu blank. Gitu. Baik. Pak James, ini agaknya adalah peluru atau juga teknik ya, yang rasanya mungkin kalau di bangku kuliah juga nggak diajarkan, atau bahkan orang tua juga tidak mengajarkan kemampuan menghadapi penolakan. Yang diajarkan selalu adalah gimana meraih kemenangan. Nah, ini sebenarnya kita bahas nanti lebih lanjut ya, soal menghadapi penolakan. How to handle objection dengan powerful technique. Kita akan bahas selanjutnya nanti di sesi yang berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami. Kalau Anda tim sales, Anda kepala tim sales, bahkan Anda kepalanya lagi kepala tim sales, ini kudu wajib mendengarkan sampai tuntas ya. Ini jeda, tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Hai Smart Listener, semakin hari jumlah investor di Indonesia semakin bertambah, terutama investor dengan instrumen saham. Tapi sudahkah Anda tahu bahwa bukan hanya jumlah investor saja yang bertambah, melainkan dengan cara pemanfaatannya juga. Selain untuk disimpan dan dijual dalam jangka waktu tertentu,
kali ini ada metode pemanfaatan saham dan obligasi yang baru, yaitu dengan cara digadai. Betul sekali, Anda tidak salah dengar. Digadai. Gadai efek dari PT Pegadaian Persero. Buat smart listeners yang tidak mau menjual saham dan obligasinya, tapi memiliki kebutuhan dana, maka smart listener bisa manfaatkan layanan Gadai efek. Karena selain tidak adanya transfer kepemilikan dari portfolio yang Anda miliki, masih banyak keunggulan dari layanan pegadaian yang satu ini. Di antaranya, jangka waktu yang fleksibel, tarif yang kompetitif, diawasi oleh otoritas jasa keuangan, serta bisa diajukan secara digital melalui aplikasi pegadaian digital. Gimana? Penasaran kan dengan layanan yang satu ini? Untuk informasi lebih lanjut, Smart Listener dapat menghubungi Gadai Efek PT Pegadaian Persero di nomor 0813 9815 5235. Gadai Efek, kebutuhan finansial terpenuhi, aset tetap dimiliki. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brain Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi buat Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian Anda yang di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Smart Listener, saya pernah bersama-sama dengan Pak James Gui ya, di sebuah acara, dan kemudian Pak James mengatakan gini nih, itu siapa sih lah gitu ya, saya kasih tahu ini Pak gitu. Terus Pak James mengatakan, wah kalau dilihat dari gayanya ini nggak mungkin bisa tahan mengalami penolakan, kata Pak James begitu. Nah, ternyata nih Smart Listener ya, bahkan cara kita bicara itu sudah mulai tergambar, bisa kegambar bagaimana kita menghadapi penolakan. Dan kalau tadi saya tanya, Pak James kenapa sih kok ada banyak sales yang merasa kalau ditolak tuh merasa kayak selesai semuanya gitu. Pak James menyoroti leadernya. Ya, nah ini jangan-jangan leadernya tidak menyiapkan ya. Kita akan bahas kalau begitu supaya kemudian kita punya skill ya berhadapan dengan penolakan. Kalaupun leader kita tidak menyiapkan atau sekarang para leader sedang mendengarkan, jadi tahu mempersiapkan timnya. Pak James, kita mulai ya teknik-teknik berhadapan dengan penolakan tadi. Analogi berhadapan dengan penolakan itu sudah kita bisa gambarkan ya sebagai pemain bulu tangkis, atau juga mungkin petinju ya yang masuk ke ring gitu, nggak mungkin ya jangan pukul aku ya. Moga-moga pertandingan ini saya nggak ditonjok gitu ya. Jangan jadi petinju udah. Nah, sebagai orang sales kalau takut ditolak jangan jadi orang sales. Oke, sekarang tekniknya ya Ola ya. Oke. Smart Listeners ada 3 tahap. Oke. Tahap pertama adalah antisipasi bahwa akan ada penolakan. Jangan naif, jangan berharap semua lancar ya. Kalau lancar itu pengecualian, oke ya. Pasti akan ada sedikit banyak penolakan ya. Dan nanti kita bahas ya. Jadi kalau kita sudah antisipasi, wujud dari antisipasi itu adalah tuliskan ya di kertas semua penolakan yang bakalan muncul.
Ya, semua penolakan-penolakan yang bakal muncul. Sama, kita main bulu tangkis, akan ada smash. Smash itu berbagai macam smash. Smash itu bisa datang, dan smashnya di net, smashnya di tengah-tengah court, smashnya bisa dari ke baseline, ya, smashnya juga bisa cross court. Betul kan ya? Jadi macam-macam smash akan muncul ya. Jadi dengan setiap smash itu cara balasnya kita berbeda-beda, betul kan ya? Oke, dan sebagainya. Oke, dan itu dilatih saking cepatnya sampai sudah jadi refleks ya. Oke. So, satu, make a list of all the objections that you will probably face. Oke. Nah, kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu nih. Oke, satu. Waduh, masa lagi sulit. Oke. Kedua, nggak ada budget. Ya, ketiga sudah kebanyakan stok. Ya, keempat yang orang lain punya lebih murah. Ya, apalagi kelima, wah saya bukan orang yang berwenang, harus konsultasi dengan atasan. Ya, keenam, you tinggalkan proposal aja, tinggalkan brosur aja. Kalau kami berminat, kami hubungi Anda. Oke, ya. Dan sebagainya kan minimal sudah ada 6 ini yang paling umum, betul? Betul. Ya udah, jadi make a list ya dan kumpulkan sebanyak mungkin. Tanya teman-teman yang di lapangan. Selain dari 6 ini ada apa lagi sih? Ada apa lagi sih? Ada apa lagi? Sehingga daftar kita selengkap-lengkapnya. Nggak bakalan 100%, tapi at least 75% sudah lengkap. Oke? Itu list dulu. Nah, tahap kedua adalah siapkan tekniknya. Ya, jadi untuk masing-masing penolakan dan keberatan, ya. Bagaimana kita ngerespon, ya. Jadi kata kuncinya bagaimana ngerespon, ya, bukan bagaimana menjawab. Oke. Nah, kenapa? Karena ini kuncinya, smart listeners. Bagaimana ngerespon, bukan bagaimana menjawab. Apalagi bagaimana membalas. Oke, ya. Penting banget ini perbedaannya. Oke, saya kasih poin dulu ya. Jadi kalau customer bilang mahal, nah sebelum itu. Tidak ada orang yang suka dibantah. Itu prinsip nomor 1 dulu deh. Oke, tidak orang yang suka dibantah. Ya, bahkan anak kita pun. Ya, Tony belajar. Tapi Mi, udah kita dengar tapi aja udah marah tuh. Oke, ya. Tapi ya, jadi customer bilang, wah mahal. Oh, ini tidak mahal Pak. Itu paling nyebelin tuh. Paling nyebelin tuh. Ya, saya sudah pakai produk yang lain. Oh, produk itu kurang bagus Pak. Produk ini bagus. Oh, nyebelin itu. Langsung nyebelin tuh. Oke, jadi kalau kita ngerespon dengan tetapi, ya, counter itu di mata pelanggan kita membantah dia. Begitu dia terkesan kita membantah, dia udah nggak suka. Oke, dia udah antipati itu. Ya, oh nggak mahal Bu, murah loh. Kalau murah lo aja beli, betul kan ya? Okay. Jadi salah satu teknik respon, ini tekniknya ya Allah ya. Kalau orang bilang mahal, jangan menjawab tidak mahal dan kenapa tidak mahal, ngerem sebentar, ya, tarik nafas, tenang aja, senyum. Karena kita ini kalau di objek, ya, ditolak, langsung tegang gitu loh, ya. Wah mahal, oh langsung tegang. Oh ini nggak mahal, ini kayaknya udah mau tonjok-tonjokan itu tegangnya. Santai aja. Oh ini mahal ya. Ini mahal. Oh ya, Bu Ola mahal ya. Bu Ola bilang mahal dari sisi mana, Bu? Nah, itu santai. Karena kalau kita membantah, dua skenario akan terjadi. Satu, tambah panas. Karena kalau kita bantah, dia harus membela posisi dia, betul? Betul. Dia harus membela. Kalau Ola bilang mahal, saya bilang tidak mahal, ini sudah masuk berdebat, ya? Dan namanya berdebat, Ola harus mempertahankan posisi Anda, betul? Betul. Dengan demikian, karena you harus mempertahankan posisi Anda, maka you akan pikirkan berbagai macam peluru untuk menguatkan alasan kamu kenapa mahal. Dan itu akan buat temboknya kan tambah tebal. Oke? Tapi kalau saya tidak counter, kamu tidak perlu defend. Jadi saya tanya, oh ya Ibu Ola, kenapa Ibu Ola bilang mahal? Jom kita ngobrol-ngobrol. Jadi dialog, bukan tembok. Jadi interaksi. Betul kan? Jadi salah satu teknik yang sangat powerful, yang sering saya pakai adalah apapun penolakan dari pelanggan, saya senyum, saya santai, dan saya bertanya.
Oke, dan dengan bertanya itu kita justru lebih mengerti dia bilang mahal itu dari sisi mana. Nah, dari sana kita bisa tahu. Gitu. Oke. Jadi teknik yang pertama itu adalah siapkan respon, bukan jawaban. Ternyata ini dua hal yang berbeda ya, Pak James ya. Sangat berbeda. Karena kalau jawaban aja kita akan menjawab, enggak mahal dari mana Bu, gitu kan gitu ya. Langsung dia sebel, kedua dia harus memperkuatkan argumennya kan. Iya, betul. Sementara kalau respon ini berarti kan keseluruhan. Mulai tadi kita merespon sikap kita ketika mungkin juga sudah dibilang mahal, kita tetap tenang, itu bagian dari respon loh. Itu sih butuh latihan tuh Pak James, benar-benar harus tarik nafas ya. Dan kemudian berlatih seperti yang Pak James katakan, oh begitu ya Bu ya, mahal ya. Maaf Bu, mahalnya kalau menurut si Ibu dari sebelah mananya? Lah itu tingkat tinggi itu butuh ketenangannya. Oke. Sambil coba mempraktekkan langsung pagi ini, Smart Listener coba dites gitu ya. Kita kasih kesempatan dulu Anda seruput kopi, meresapi apa yang dijelaskan oleh Pak James tadi ya, respon. Seruput kopinya dulu deh, harus seruput tehnya ya, karena hujan ternyata makin deras juga ya. Kita sambung nanti di part yang kedua. Teknik yang kedua, Smart Listener, karena kalau tadi Pak James mengatakan nggak ada budget, Pak, ini saya sering banget dengar setiap kali meeting gitu ya. Ini pasti jawaban kepada atasan. Iya, kita sudah coba berulang, kita sudah coba tawarkan, tapi kayaknya mereka belum ada budget mereka udah habis gitu-gitu. Nomor 2 paling banyak disampaikan ini. Duit, no budget. Duit ya, no budget ya. Oke. Smart Listener, ini belum harga mati. Masih ada kesempatan kita mengubah objection ya dengan powerful teknik. Teknik yang kedua nanti kita bahas. Sudah dulu, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Kasus COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda melandai. Ayo bersama Smart FM kita bergerak bersama pulihkan Indonesia, khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM. Smart FM akan bantu mempromosikan produk dan usaha Anda di Instagram feed Smart FM gratis loh. Silahkan kirimkan nama produk, foto produk beserta nomor telepon dan alamat email ke 0812 11 12 959. Dan bagi sahabat yang ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, bisa dengan menyumbangkan sembako, alat pelindung diri, suplemen kesehatan, dan lainnya. Silahkan dikirimkan ke Smart FM di Gedung Perintis Kompas Gramedia Lantai 5, Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Sumbangan yang kami terima akan disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan relawan COVID-19 yang berjuang setiap harinya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia bersama KG Radio Network. Pandemi COVID-19 memukul berbagai sektor bisnis. Hal ini juga sangat berimbas pada industri perbankan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mendorong percepatan teknologi yang banyak diadopsi industri perbankan. Namun demikian, perlindungan nasabah tetap harus menjadi prioritas, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Untuk mendukung industri perbankan terus tumbuh, Smart FM bersama LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, menyelenggarakan Smart Perbankan Gathering dengan tema 3T, Truth, Trust, Transformation.
Perlindungan nasabah perbankan di era digital. Selasa, 14 September jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Menghadirkan Afiliani, Ekonom Senior Indonesia, dan Dr. Suwandi, AKMMCA, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan. Acara ini gratis. Segera hubungi 0813 3250 3717. Smart Perbankan Gathering didukung Lembaga Penjamin Simpanan Sahabat Nasabah Indonesia. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, masa lagi susah nih gitu ya, semua juga lagi mengalami imbas, terus kemudian juga nggak ada budget. Atau kita lagi kebanyakan stok, nanti deh dihubungin deh ya kalau kita ada kebutuhan. Kita ini kan bukan bagian yang berwenang, nanti kita coba sampaikan kepada atasan ya, moga-moga ada jawaban. Nah, itu tadi contoh-contoh penolakan. Dan tahu nggak sih Smart Listener, saya paling sering dengar kalau dalam meeting-meeting gitu ya, nih nggak ada budget gitu ya, budgetnya lagi dipotong, nggak ada budget gitu. Nah, tetapi kemudian Pak James, ini saya bertanya-tanya, ini beneran nggak sih memang semua usaha di masa-masa pandemi ini gitu ya, masa krisis deh, saya nggak bilang pandemi karena krisis bisa datang kapanpun kan, ini benar-benar nggak ada budget gitu. Sementara minggu lalu saya diundang meeting oleh salah satu pemilik usaha, fansnya Pak James gitu ya, yang justru usahanya berkembang saat krisis, saat pandemi. Yes. Dan itu harga produknya bukan main gitu ya, itu harga produknya luar biasa mahal lah begitu. Nah, ini yang kita coba pertemukan nih Pak James. Ada bisnis yang berkembang justru pada saat krisis, tapi kemudian juga banyak jawaban atas penolakan adalah nggak ada budget. Nah, kalau kita sudah siap dengan respon, ya, oh maaf Bu, mahalnya dari sisi mana, udah dijawab. Selanjutnya kita ngapain tuh Pak James? Ya, supaya bisa mengubah, ya jangan bilang moga-moga lah ya, tetapi harapannya dengan kita memperjelas tadi gitu kan, bisa membuka lagi peluang. Silakan Pak James. Oke. Dari pertanyaannya kita bisa tahu, katakan mahal ya, mahal dari sisi mana, oke? Mahal bisa dari sisi di luar budget kita, di luar kemampuan, di luar daya beli kita, oke? Satu. Kedua, mahal dari sisi ini lebih mahal daripada standar yang diperbolehkan. Duit sih ada, cuma sudah melebihi speknya, melebihi speknya sehingga walaupun ada duit kami tidak diperbolehkan beli produk ini karena sudah harganya udah di atas spesifikasinya. Ketiga, mahal karena ada orang lain yang menawarkan yang lebih murah, betul kan? Ya, jadi mahal pun ada 3 aspek loh. Ya, nah mahal kalau tidak ada budget. Mahal karena harga kita melebihi spesifikasi, mahal karena orang lain lebih murah, kan pendekatannya berbeda. Oke, ya. Dan keempat adalah mahal sebagai alasan. Itu pendekatannya berbeda lagi kan. Jadi ya, kalau mahal itu kalau tadi Ola bilang ya, staff kita pulang dengan dia bilang, wah perusahaannya bilang tidak ada budget ya. Langsung saya mau tanya, oke, dia bilang nggak ada budgetnya. Emang budgetnya berapa sih? Lu tahu aja, enggak. Kok lu bisa telan bulat-bulat, dia bilang nggak ada budget, lu pulang. You are there to discuss. You are there to explore. So that, number one, kalau kali ini nggak ada budget, kan dia bisa nyelipkan untuk periode budget berikut kan? Enggak. Nah, tahu juga nggak dikasih tahu tidak ada budget aja lu seolah-olah kena di KO pulang.
Ya kan? Oke, yuk saya mau cari tahu. Dia bilang dia nggak ada budget. Emang budgetnya berapa? Oke. Emang budgetnya tersisa berapa? Oke, ya. Nah, budgetnya dihabisin kemana aja? Yang dia pakai budget ini untuk menghabisin ke sana, hasilnya gimana? Ayo. Lu nggak tahu apa-apa, lu udah bilang orang tolak. Bukan orang tolak, orang bilang, orang kasih tahu fakta. Anda tidak punya respons, Anda keluar dari ruangan. Oh, nggak ada budget ya Pak? Ya udah selesai gitu ya. Oh ya, moga-moga ya Pak ya. Waduh Pak, saya padahal ini bagus loh Pak. Ya nggak ada budget. Ya deh Pak, moga-moga lain kali ya. Tuh. Dangkal banget kan? Dangkal banget. Ibu Ola nggak ada budget ya Bu ya. Boleh tahu Bu, budget tahun ini berapa Bu? Cukup gede ya Bu ya, cukup gede ya, atau oh ya sudah dipangkas cukup signifikan ya Bu ya tahun ini ya. Oke. Emang untuk yang budget untuk Q3 Q4 tersisa berapa sih Bu? Oh dikit ya. Oh tapi budget ini dikit, ini tujuannya mau diapain Bu? Oh ya, kenapa Ibu pakai budget ini untuk yang ini Bu? Dan hasilnya sudah diukur Bu. Oh ya, hanya tebak-tebak. Bagaimana kalau saya nanti ya, karena kalau saya bantu Ibu dengan budget yang tersisa itu ya, kita bisa berikan Ibu hasil yang lebih bagus. Gimana Bu? Tetapi mau pertimbangkan ya Bu? Boleh. Kalau gitu saya rumuskan dulu ya Bu ya. Nah kan buka lagi tuh. Ya kan? Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana belok kecuali Anda kasih tahu saya kenapa mahal dari sisi mana, betul? Baru kita dialog. Ya, jadi sebenarnya ini bukan apa-apa. Ini hanya dialog antara dua orang kok. Betul kan ya? Dia juga mau pakai jasa kita. Cuma tugas dia adalah screening. Tugas kita adalah ngajak. Gitu kan. Ya kita ngobrol-ngobrol lah. Bagaimana supaya Ibu bisa menikmati fasilitas Smart FM lah yang jaringannya seluruh Indonesia Bu ya. Oke ya. Nah, gitu. Oh gitu ya. Ya santai aja kan. Nggak tegang kok. Ngobrol-ngobrol aja. Kalau akhirnya cocok ya cocok, nggak cocok ya udah. Kita bakal pisang goreng udah. Pak James, saya menangkap begini, tadi Bapak mengatakan gitu ya, kenali kata mahal itu dengan pendekatan-pendekatan. Jadi artinya ketika dibilang mahal, pendekatannya akan jadi berbeda. Kalau kita jadi tahu kondisinya klien. Ya. Tadi waktu Pak James ya seperti rally gitu, itu kan kayak main bulu tangkis, di smash, diumpan lagi, balas lagi, diumpan lagi gitu ya. Itu saya menangkap ada confidence di dalamnya gitu. Nah, sementara yang sering kali terjadi di lapangan ini menurut Pak James benar nggak ya gitu. Banyak tim sales yang merasa ragu-ragu, aduh nanti kalau saya ngomong begini, aduh bilang kepo lagi, aduh nggak enak nih, aduh. Nah, itu ngebangun rasa confidence sebesar yang dimiliki oleh Pak James itu gimana sih gitu loh. Apa karena memang fokusnya adalah ini fokus saya pengen memang ngebantuin gitu. Oke, budgetnya kecil tapi saya tetap mau ngebantuin. Apakah itu yang membuat menambah rasa percaya diri itu sendiri Pak James? Oke, confidence itu tadi kan kita bilang 3 tahap ya. Tahap 1 adalah mengantisipasi penolakan dengan menuliskan ya. Tahap kedua adalah mempersiapkan respons ya, bukan counter tapi respons ya. Dan ketiga, respons yang sudah dipersiapkan itu di role playing-kan, digeladi resik dulu, digeladi resik di kantor, oke ya. Nah, orang salesnya jadi customer, leader jadi sales. Nah, sehingga si orang sales itu jadi customer, sehingga dia lihat leadernya kurang lebih peragakan, oh ternyata begini loh. Sekali lagi ya. Oke, you jadi customer, saya jadi orang sales ya dengan penolakan yang sama. Yuk, sekali lagi ya. Supaya dia bisa lihat 2-3 kali, tidak hafal mati, tapi ya benang merahnya sama gitu loh. Oke ya. Nah dari sana oke ya, udah ngerti. Wah udah tahu Pak, udah lebih jelas. Ya udah. Sekarang saya jadi customer, kamu jadi orang sales, dan kita jalankan skenario yang sama seperti yang saya ngomong tadi. Oke ya. Yuk giliran kamu. Tuh kan, kagok kan? Ya tenang aja. Ulang nggak apa-apa. Ya satu respons itu, satu skenario itu diulangin sampai dia lancar, sampai dia
Oke Pak, yuk sekarang kita pakai penolakan yang sama, tapi belokan yang berbeda ya. Tadi kan customer respon begini, sekarang seandainya customer respon begini, yuk kita lanjut. Jadi kita berdialog, kita bereksplorasi, kita berperagaan, berbagai macam skenario, sehingga begitu orang sales kita ketemu skenario di lapangan, skenario itu sudah tidak asing lagi buat dia. Itu yang buat dia lebih confident kan. Dan of course jam terbang, tapi at least 50% dari confidence sudah terbangun karena penolakan-penolakan di lapangan tidak asing buat dia. Dan dia sudah ketemu teknik yang lebih nyaman. Karena orang sales sesungguhnya tidak suka membantah dengan customer, tidak tahu suka berdebat dengan customer. Tapi dia nggak tahu cara yang lain, Dia nggak tahu cara yang lain. Dan semakin kurang confidence, semakin nggak berani tanya loh. Karena kalau kita tanya dan customer munculkan skenario lain, kaget kita. Iya. Pak James, ada role play, berarti kan ada latihan gitu. Yes. Nah, Pak James, kalau dari pengalamannya Bapak ya, ini kan Bapak banyak membantu para tim sales dan sebagainya. Seberapa efektif ini artinya kalau kita berkaca kepada tim-tim sales yang sukses ya, apakah memang benar role play atau latihan ini memang mereka praktekkan itu yang memperbesar potensi mereka untuk menang, Pak James? Ini jangan-jangan ada yang berpikir, apaan sih Pak James pakai latihan segala, emangnya kita olahragawan? Mungkin kan ada yang berpikir kayak gitu tuh Pak James. Tapi kalau di pengalaman Bapak bagaimana? Wajib dilatih sampai tim sales kita tenang. Banyak tim sales kita terjun ke lapangan dalam kondisi tegang. Ya kan? Nah, itu pertanyaan satu, bagaimana confidence satu dengan latihan ya, role playing ya. Karena kalau kita tidak latih dia di kantor, dia akan latih di lapangan. Betul? Nah, lebih baik salah di kantor atau salah di lapangan? Nah, kita di kantor latih dia aja perlu 5-8 kali baru dia lancar, betul? Kalau di lapangan, berarti dia udah gagal 5-8 kali kan? Memang di lapangan begitu banyak pelanggan untuk dilatih. Dan kalau di kantor, gagal itu anggap sebagai belajar. Kalau di lapangan, gagal itu membekas loh. Gagal itu membekas, ya. Jadi itu gagal sama customer di lapangan itu jadi trauma loh, tambah besar traumanya, ya kan? Ya, jadi penting banget ya. Yes. Baik. Jadi kalau ada banyak, mohon maaf ini bukan saya mau menghibur para tim sales ya, bisa jadi banyak kegagalan tim sales ini terjadi karena memang leader nggak tahu bagaimana mempersiapkan para tim salesnya ya untuk bertanding atau berperang karena memang nggak pernah diajarkan bagaimana latihan role play penolakan. Ini wajib Anda masukkan ke dalam rencana Anda atau planning Anda mengejar 3 bulan ke depan nih Smart Listener ya. Nah, yang berikutnya nanti kita belajar lagi. Kira-kira teknik apa lagi yang sangat powerful ketika kita berhadapan dengan penolakan, karena tim sales sepanjang hidupnya akan bertemu dengan penolakan gitu ya. Tapi jeda untuk satu sesi yang terakhir, tetaplah bersama dengan kami dan Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube di kanal Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Smart Listener, ayo bergerak bersama Pulihkan Indonesia. Ikuti program Smart FM dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Ceritakan bagaimana cara untuk aktif dan bergerak bersama Pulihkan Indonesia. Misalnya, membantu sesama yang kesulitan dan terdampak pandemi COVID-19. Kepedulian Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang. Kirimkan cerita Anda ke Smart FM di 0812 11 12 959 dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda.
Cerita yang masuk akan kami udarakan di Smart FM setiap jam 9 pagi dan jam 4 sore. Dan akan dipilih setiap bulannya satu cerita yang mendapatkan hadiah menarik. So, kami tunggu cerita terbaik Anda. Bangkit dan maju sama-sama. Ayo, kita bergerak bersama, pulihkan Indonesia. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, karena sepanjang hidupnya tim sales ya, berprofesi atau juga berperan sebagai tim sales, dan bahkan sebenarnya setiap orang ini kan adalah tim sales bayangan ya, everybody kalau menurut saya ya, karena harus pandai menjual diri juga kan. Nah, kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya penolakan. Pelaku usaha UKM besar menengah itu juga pasti akan berhadapan dengan penolakan. So penolakan ini akan masuk seperti kayak virus ya, masuk di berbagai segi kehidupan kita. Dan kita tidak menyiapkan untuk berhadapan dengan yang namanya penolakan. Disiapin untuk jadi pemenang, iya banyak teknik untuk menjadi pemenang. Coba teknik berhadapan dengan objection ya. Wah, pagi-pagi berhadapan dengan objection gitu ya Pak James. Tapi kalau kita mau mengubah situasi buruk menjadi baik begitu, smart listener, rasanya kita perlu benar-benar memahami, memaknai objection ini sendiri. Pak James, setelah role play kita sudah berlatih, ada lagi nggak sih teknik lain yang powerful dari pengalaman Bapak berpuluh-puluh tahun ya membantu para tim sales, juga mendengar keluhan langsung di lapangan gitu kan, dari yang junior sampai yang senior gitu. Nah, mungkin Pak James bisa sampai yang error. Sampai yang error. Tapi gini loh, saya membuktikan waktu Pak James pernah mengatakan, wah kalau kayak gitu sih energinya lah, ngomongnya aja begitu, wah saya sih menduga ini nggak bakal tahan dengan penolakan, dan saya membuktikan itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak James.
Nah, kita mau belajar lebih banyak. Tadi gimana Pak James bisa se-confidence itu sudah terjawab. Ada role play, ada latihan. Nah, teknik yang lain Pak James yang tidak kalah powerful begitu dari teknik 1, 2, dan 3. Silakan. Teknik yang kedua ini bisa pakai dengan sendiri atau teknik kedua ini bisa dipakai dengan berlanjutan dari pertanyaan ya. Kalau sudah bertanya dan sudah dapat jawaban ya, kenapa mahal dan sudah dapat jawaban, kita bisa lanjut dengan teknik ini. Teknik ini pakai 3 kata kunci ya. Setelah itu saya Ibu Ola, ini kalimatnya baku ya. Ibu Ola, saya mengerti perasaan Ibu. Kata pertama adalah perasaan, tapi kalimatnya fix. Santai aja. Mahal. Bu Ola, sambil senyum aja. Bu Ola, sesungguhnya saya mengerti perasaan Ibu. Kalimat pertama. Nah, kalimat pertama disampaikan dengan begitu tenang, dengan senyum, dan kadang-kadang Ibu Ola, mesti sebut nama ya, Ibu Ola, saya mengerti perasaan Ibu. Itu sudah langsung menenangkan lawan. Karena tiba-tiba dia sadar tumben orang sales nggak membantah. Betul kan? Betul kan? Langsung dia defense-nya turun kan? Iya. Nggak tegang kan? Dia nggak perlu mempertahankan temboknya itu loh. Oh ya udah, lah, aman lah. Betul kan? Responnya secara psikologis udah aman deh. Dari kalimat pertama ya, supaya customer nggak tegang, customer tidak siap mempertahankan temboknya, ada bilang, Ibu Ola, sesungguhnya saya mengerti perasaan Ibu. Nah, ada senyum. Kalimat kedua, banyak juga pelanggan-pelanggan saya pada awalnya merasakan hal yang sama. Merasakan. Tadi perasaan, sekarang merasakan. Banyak pelanggan-pelanggan saya, banyak klien-klien saya juga pada awalnya merasakan hal yang sama. Itu menunjukkan bahwa penolakan dari Ibu Ola itu atau concern dari Ibu Ola itu tidak berlebihan. Betul kan? Ya, Ibu bilang mahal, Ibu bilang tidak ada budget, sesungguhnya statement itu tidak berlebihan. Ya, Dan banyak klien saya pada awalnya itu menunjukkan concern Ibu, ya, statement Ibu itu tidak asing buat saya, gitu kan? Nah, tapi kalau tenang Bu, banyak juga bilang mahal, kan nggak enak banget ya. Ibu Ola, sesungguhnya saya mengerti perasaan Ibu. Pada awalnya banyak loh klien saya juga merasakan hal yang sama. Oh ya? Iya Bu, tenang aja. Betul kan? Ya. Tapi kalau Ibu Ola bohong, di sana Ibu Ola akan rasa guilty. Betul ya? Oh ya? Ya, ya. Nah, kalimat ketiga. Dan setelah saya jelaskan kepada mereka, mereka temukan bahwa walaupun mahal, ternyata worth it. Dan setelah saya jelaskan kepada mereka, mereka temukan bahwa ternyata worth it, dan akhirnya mereka juga percayakan kepada kami. Ya. Bu, saya jelasin sebentar ya Bu ya. Ya udah silakan tuh. Ya udah silakan, karena temboknya sudah hilang. Tenang banget, saya ajak dia tenang ya, tingkat ketegangannya turun. Yuk Bu, saya jelasin ya. Yuk berarti sama-sama loh. Tiba-tiba dari berseberangan sudah jadi yuk, ajakan yuk. Simple right? Ya, perasaan, merasakan, temukan bahwa. Dalam tidur saya bisa jawab. Apapun orang bilang, nggak ada stok. Ibu Ola, sesungguhnya saya mengerti. Stok kebanyakan. Ibu Ola, saya mengerti perasaan Ibu. Pada awalnya, banyak pelanggan saya juga rasakan demikian. Dan setelah saya menjelaskan kepada mereka, mereka temukan bahwa ternyata walaupun stoknya banyak, worth it loh. Yuk, saya jelasinnya Bu ya. Gitu aja. Apapun dia ngomong, saya harus tanya atasan. Ibu Ola, saya mengerti perasaan Ibu. Itu adalah counter atau respons yang generik. Generik.
Saya harus tanya kucing. Saya mengerti perasaan ibu harus tanya kucing. Sama aja. Banyak juga pelanggan saya awalnya mau konsultasi sama kucing ya. Dan setelah saya jelaskan mereka temukan bahwa walaupun konsultasi dengan kucing, ujung-ujung harus ada hitungan. Yuk saya hitung kasih ibu lihat. Keren. Ini kalau workshop ini pasti harus ada role play juga, latihan ya. Setiap peserta diminta untuk melakukan ini. Saya jadi ingat nih Pak James, masih ingat itu waktu kita bikin morning inspiration ya. Di resto waktu itu kita sambil sarapan dan peserta antusias waktu Pak James mengajak untuk role play. Ya. Anggap saya ini pelanggan Anda adalah sales dari dealer mobil gitu. Itu seru banget tuh tektokannya dengan Pak James. Iya. Dan saya kasih lihat kan sini salahnya. Saya sudah kasih celah, kamu nggak dengar tadi saya ngomong apa? Apa ya? Kadang-kadang kita nggak dengar apa yang dikatakan oleh customer karena kita saking sibuk menyusunkan respons kita. Kita stres sendiri ya. Kita stres sendiri sehingga dialognya nggak lancar. Iya, oke. Pak James, untuk mengunci perbincangan kita begitu ya di kesempatan pagi hari ini, sekalian juga nanti kalau ada informasi terkait mungkin ada workshop yang sungguh serius membahas ini lebih dalam, tentu ini para tim sales kan sangat membutuhkan. Tapi untuk mengunci pagi hari ini ya, kita nggak mau melewatkan 3 bulan lagi yang masih ada di depan mata. Dan objection akan selalu ada setiap waktu. Untuk menguatkan para tim sales ini maju sebagai seorang soldier ya, yang penuh keberanian Pak James. Mungkin kunci terakhir yang Pak James ingin bagikan. Kuncinya saya ambil dari statement Ola terakhir sebagai seorang soldier, prajurit yang harus maju. Saya juga adalah seorang prajurit sebagai warga negara Singapura kan Wamil. Dan kami untuk begitu masuk 3 bulan pagi siang malam latih. Setelah itu jadi kopral 3 bulan lagi latih ya, untuk menjadi perwira tambah lagi 6 bulan latih. Jadi latihan banyak banget baru siap jadi prajurit. Oke, ya bukan pakai baju seragam hijau aja udah bisa jadi prajurit. Enggak, banyak sekali yang harus dilatih. Oke, ya. So teman-teman, berita baiknya adalah tanggal 28-29 September ini saya akan adakan webinar khusus untuk berbagi kepada Anda lebih banyak teknik lagi. Dan makalahnya akan diberikan kepada Anda. Oke, ya. Fee-nya terjangkau banget ya, 399.000 aja. Worth it banget. Oke. Dan workshop ini, webinar ini sudah dihadiri, sudah saya selenggarakan banyak kali ya. Silakan ya, tanggal 28-29 dan kebetulan malam ini saya juga ada webinar ya, 9 keterampilan baru yang harus Anda miliki kalau mau menang di new normal ini. Oke, malam ini sudah hampir 200 orang daftar. Oke, so untuk Anda yang mau tahu informasinya boleh 2 hal. Satu, ke Instagram saya, DM ke saya. Oke, atau nanti saya kirim brosur ke Anda, atau Anda WA ke rekan saya Ibu Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. Oke, WA ke Ibu Happy, kami kirim brosur ke Anda. Atau Anda lihat Instagram saya aja deh. Ya, Instagram saya aja di IG story. Ya, oke. Udah, thank you Ola, thank you so much. Baik, terima kasih Pak James. Sukses untuk acaranya nanti malam dan juga di bulan September. Dan nantikan juga acaranya bersama dengan Smart FM, bersama dengan Pak James Gui ya. Smart listener, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Semangat untuk semua tim sales dan juga para tim marketing. Kami pamit, ini rekamannya tersimpan di YouTube di kanal Smart FM. Salam Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.